Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan perkuliahan kita untuk pertemuan selanjutnya. Oke, sebagaimana pembahasan saya dalam beberapa video sebelumnya, maka pada kesempatan ini saya akan lanjutkan dengan pembahasan yang masih pakai buku yang sama, yaitu buku tematik kelas 1 SD. Nanti kita akan gunakan buku tematik untuk kelas 2, 3, 4, 5, dan 6. Perlahan kita masuk di sini, kita kuasai dulu seperti apa pembahasannya, karena dari segi skema pembelajaran maka buku di SD kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 itu adalah sama. Yang berbeda hanyalah cakupan materi dan model pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan belajar di kelas. Ya, seperti yang pernah saya sebutkan sebelumnya, bahwa buku yang kita pakai itu adalah ada buku guru dan buku siswa. Acuan saya masih tetap ya, ada buku guru, buku siswa di sini, kemudian ada buku guru. Sebentar saya akan buat sebuah perbandingan yang mana kegiatan yang harus diselesaikan oleh guru dan yang mana pula kegiatan yang harus dikerjakan oleh siswa itu sendiri. Oke, saya masih melanjutkan karena memang bahasan saya sebelumnya adalah tentang pembagian materi, ya, pembagian submateri dalam setiap subtema. Sekarang saya akan fokus dengan kegiatan pembelajaran sekaligus kompetensi yang menjadi tugas guru untuk dikembangkan kepada siswa. Ingat bahwa pada siswa, guru itu berkewajiban untuk mengembangkan 3 indikator. Pertama adalah sikap, ya. Jadi guru berkewajiban untuk mengembangkan sikap siswa, membentuk karakter sikapnya supaya anak memiliki hasil belajar yang optimal. Jadi yang perlu dipahami bahwa hasil belajar siswa itu tidak monoton pada perkembangan pengetahuan, ya. Tidak hanya fokus pada perkembangan pengetahuan. Tidak misalnya anak ini pintar atau anak ini cerdas diukur semuanya monoton pada pengetahuan, tapi ini bukan tolak ukur utama, akan tetapi sebagian guru menekankan pada perubahan sikap. Ya, jadi itu yang perlu kita perhatikan sebagai seorang guru, tidak monoton semuanya berdasarkan pengetahuan. Misalnya hari ini kita ajarkan matematika, kemudian habis itu kita mengharapkan anak pokoknya harus tuntas matematikanya, dapat nilainya misalnya 90 sampai 100. Akan tetapi kita gagal dalam membentuk sikapnya, maka itu kita tetap dinamakan dengan guru yang agak sedikit kurang optimal dalam memanfaatkan potensi anak. Jadi kita dituntut untuk bisa memperhatikan aspek sikap. Nah, jadi yang perlu dikembangkan di sini adalah ada sikap, kemudian habis itu ada pengetahuan, ada keterampilan. Misalnya pada pembelajaran 1 itu ada teman baru, topiknya ada teman baru dan mengenal warna suatu teman baru. Jadi kalau misalnya dari segi sikap, yang diharapkan adalah siswa itu bisa percaya diri, bisa berani, bisa disiplin, dan bisa bekerja sama. Nah, dari uraian sikap ini kemudian guru memiliki topik, ya, mendesain topik materi yang akan dipelajari, yaitu misalnya percaya diri. Misalnya kita menginginkan anak untuk bisa percaya diri, karena namanya kalau misalnya anak baru masuk sekolah itu malu-malu, kemudian dia penakut, kemudian ketika misalnya dia mengerjakan sesuatu dia tidak disiplin, atau mungkin dia nggak mau bekerja dengan teman-teman kelasnya karena memang masih baru. Jadi tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana agar anak bisa percaya diri, berani, disiplin, dan bekerja sama.
Jadi beban kita sebagai seorang guru adalah bukan hanya terletak pada beban bagaimana mengajari anak supaya bisa berhitung, membaca dan menulis, tapi bagaimana membentuk karakter anak. Misalnya seperti ini, anak dituntut untuk bisa percaya diri. Nanti pengajarannya gimana? Misalnya anak disuruh berkenalan dengan temannya, nanti karena kontennya adalah teman baru. Misalnya anak diminta untuk berkenalan dengan teman barunya. Di sini kita latih anak supaya dia bisa percaya diri untuk berkenalan. Kemudian supaya dia berani, karena memang kategorinya anak tidak nyaman dengan teman-teman baru. Jadi guru menuntut anak supaya memunculkan karakter keberaniannya agar dia bisa bergaul dengan teman-temannya. Kemudian misalnya disiplin. Misalnya kita ingin mengadakan pembelajaran yang berbasis permainan. Nah, ketika dalam permainan itu kita punya aturan, maka anak kita ajarkan bagaimana anak bisa mematuhi aturan yang telah kita tetapkan. Dalam artian ini kita melatih kedisiplinannya dia terhadap aturan yang kita bentuk. Kemudian bagaimana seorang anak bisa bekerja sama. Dalam artian bekerja sama mengikuti instruksi yang disampaikan oleh guru, kemudian dia pula mengikuti saran-saran yang disampaikan oleh teman-teman kelasnya. Kemudian dari aspek pengetahuan misalnya, itu dari segi sikap, dari segi pengetahuan. Kemudian dikatakan di sini siswa bisa tahu dan bisa paham bagaimana cara berkenalan. Nah, di sini tugas guru untuk menjelaskan bagaimana berkenalan yang bagus. Nah, jadi ini baru guru diminta untuk memberikan materi bagaimana berkenalan yang bagus. Kemudian habis itu mengetahui aturan permainan. Jadi guru di sini diminta untuk bisa menjelaskan aturan permainan mengenai bagaimana siswa bisa paham atau tidak. Maka adalah tanggung jawab guru ketika dia menjelaskan agar benar-benar bahasa yang digunakan sesuai dengan bahasa yang dapat dicerna oleh siswa itu sendiri. Kemudian dari aspek keterampilan, misalnya siswa mengamati dan mencoba melakukan permainan. Jadi keterampilan itu adalah berbicara mengenai skill atau apa yang bisa dilakukan oleh siswa. Kalau tadi pengetahuan, apa yang ditahu oleh siswa itu pengetahuan. Tapi kalau misalnya apa yang bisa dilakukan oleh siswa dalam bentuk keterampilan, maka itulah namanya keterampilan. Nah, pertama adalah siswa dapat mengamati dan mencoba melakukan permainan. Jadi ketika setelah guru menjelaskan aturan dalam permainan, maka siswa bisa bermain. Siswa bisa bermain. Kemudian habis itu dia juga bisa bernyanyi ketika misalnya guru setelah memberikan aturannya atau mungkin memberikan materinya bagaimana cara bernyanyi, siswa bisa bernyanyi. Nanti sebentar mungkin ada teknik perkenalan dalam buku ini disampaikan dalam bentuk nyanyian. Jadi sebisa mungkin guru itu mendesain pembelajaran agar bisa sesuai dengan kemampuan anak. Jangan sampai anak merasa enggak nyaman karena dia nggak tahu apa yang kita sampaikan. Misalnya karena kita bicara nyanyi, kita sampaikan not-not sementara dia nggak tahu not itu apa. Jadi memang bahasanya guru harus sesuai dengan bahasa yang digunakan oleh anak. Kemudian mengidentifikasi warna suara. Jadi misalnya ada suara, itu nanti guru jelaskan bagaimana karakteristik warna suara itu sendiri. Kemudian habis itu menyajikan identitas diri, jadi dia bisa memperkenalkan kepada teman-temannya bahwa namanya bla bla bla, dia tinggal di sini, habis itu misalnya ibunya siapa, umurnya berapa, ayahnya siapa, jadi gitu. Oke, ini bagian pembelajaran 1. Pada subtema ini itu ada 6 pembelajaran, ya. 6 pembelajaran, sementara sebenarnya yang harus diselesaikan dalam 1 semester itu kurang lebih 5-6 tema. Jadi timing atau pengaturan jadwal yang harus diatur oleh guru harus betul-betul akurat menyesuaikan dengan pembelajaran semester.
Kemudian misalnya pembelajaran 2, bergerak, topiknya adalah bergerak bersama teman, bermain bersama teman. Sama, ada indikator sikap yang harus dikembangkan oleh guru, ada aspek pengetahuan juga yang harus dikembangkan oleh guru, dan kemudian harus ada aspek keterampilan yang menjadi tanggung jawab guru pula. Jadi guru di sini mengembangkan ini. Sebenarnya kalau misalnya kita melihat format bukunya, guru tidak dituntut wajib untuk memiliki RPP, karena dalam buku RPP RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi guru tidak dituntut untuk memiliki RPP kalau di pembelajaran tematik yang ada buku ya. Kalau tidak ada buku memang mesti, karena di setiap bukunya sudah tertera uraian pertemuannya, kemudian habis itu indikator-indikator yang harus digunakan. Jadi di sini sudah jelas. Misalnya bergerak bersama teman, sikapnya apa di situ, jujur, bekerja keras. Jadi memang karakter sikap yang diharapkan itu harus bersesuaian dengan topik materi. Ya, misalnya bergerak bersama teman. Nah, apa yang perlu ditekankan di situ? Percaya diri, apakah dia bisa bergabung dengan teman-teman, apakah dia berani, kemudian apakah dia disiplin dan ikut aturan, apakah dia jujur, kemudian apakah bisa bekerja sama. Jadi sikap itu yang ditekankan pada anak selalu berkaitan dengan materi, karena nantinya akan sinkron apa yang kita harapkan di indikator sikap dengan materi kita sampai akhirnya di pembelajaran 6. Jadi ingat ya bahwa sikap, pengetahuan, keterampilan selalu merujuk pada komponen materi yang akan kita ajarkan selama berada di kelas. Oke, itu uraian kompetensi yang harus dikembangkan oleh guru terhadap siswa ketika mengajar pembelajarannya. Oke, sekarang kita masuk di pembelajaran 1. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa pembelajaran 1 itu ada 3 sub pokok materi. Ada bahasa Indonesia, ada seni budaya, kemudian ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Jadi di sub-sub mata pelajaran ini itu sudah ada kompetensi dasarnya. Ya, bahasa Indonesia misalnya dari isi kosakata yang diungkapkan dalam perkenalan diri. Jadi kemudian menggunakan kosakata yang ungkapan yang tepat dan untuk memperkenalkan diri. Jadi dalam memperkenalkan diri, siswa menggunakan bahasa Indonesia. Jadi bagaimana cara dia memperkenalkan diri itu kita buat indikatornya. Ketika anak sudah selesai, sudah tuntas di bagian ini, dalam artian anak sudah punya kosakata yang bagus dalam memperkenalkan diri, kemudian dia juga mengungkapkan bahasa yang tepat, maka itu kita anggap tuntaslah ia di bagian bahasa Indonesia. Kemudian seni budaya misalnya, dia sudah tahu elemen-elemen musik, kemudian habis itu dia bisa menunjukkan elemen musik tentang nada misalnya, maka ketika dia sudah berhasil di situ, maka nilainya harus tinggi dong dari segi pengetahuan. Nah, nanti dari segi sikapnya gimana? Tergantung kita. Apa yang kita amati di kelas, apakah dia menunjukkan sikap yang bagus sesuai dengan yang kita harapkan, atau perlu dikembangkan lagi. Ini adalah tugas guru. Kemudian ada kompetensi dasar untuk PKN, mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, dan di sini tugas guru untuk mendeskripsikan beberapa aturan yang sering ada dalam keluarga, misalnya di sekolah, entah itu mungkin aturan perilaku terhadap orang tua dan guru beserta teman kelasnya. Oke, kita masuk di pembelajaran 1. Untuk pembelajaran 1, misalnya di sini sebenarnya dalam rencana pelaksanaan pembelajaran itu atau RPP dituliskan juga tujuan pembelajaran. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kalau misalnya guru punya buku tematik,
kemudian siswa juga punya buku, maka sekiranya RPP itu bukan menjadi suatu kewajiban. Sebab dalam buku teks itu sudah lengkap semuanya. Kita tinggal hanya mengikuti arahnya. Misalnya di sini, uraian kegiatan pembelajaran untuk pembelajaran 1 pada tema 1 subtema 1. Nah, tujuannya adalah pertama, melalui lagu siswa dapat memperkenalkan diri dengan menyebut nama panggilan. Jadi dari tujuan ini berarti kita sudah bisa tahu skema atau alur belajarnya gimana. Jadi kita mengajarkan anak-anak untuk bernyanyi dalam memperkenalkan diri. Misalnya nanti ada bagaimana mereka memperkenalkan diri dalam bentuk nyanyian. Jadi misalnya dikatakan seperti ini, namaku Lani, aku mempunyai teman baru. Sebentar ini akan dinyanyikan. Dan ketika dinyanyikan itu, maka tercapailah tujuan pertama. Melalui lagu, siswa dapat memperkenalkan diri dengan menyebut nama panggilan. Kemudian yang tadi adalah melalui lagu, sekarang melalui permainan. Nah, melalui permainan suara siapakah itu? Oke, siswa dapat mendengar perbedaan warna suara. Misalnya suaranya si Edo, suaranya si Desi, suaranya si Dewi misalnya, itu akan berbeda. Jadi siswa dapat membedakan bahwa oh ini warna suara laki-laki, warna suara perempuan. Kemudian habis itu saat bernyanyi dan melakukan permainan, ini gabungan ya. Nah, siswa dapat menyebut nama teman dengan benar. Jadi dia memperkenalkan namanya sendiri, kemudian habis itu dia juga memperkenalkan nama temannya, kemudian nama perkenalan itu bisa dalam bentuk nyanyian dan bisa juga dalam bentuk permainan. Oke. Habis itu setelah selesai bernyanyi dan melakukan permainan, siswa dapat mengingat semua nama teman. Nah, karena ini kategorinya adalah mengingat, berarti ini termasuk kategori pengetahuan. Mengingat semua nama teman dengan benar dengan warna suara masing-masing. Jadi ketika setelah bermain, setelah bernyanyi, siswa bisa tahu, oh ini namanya si ini namanya si ini, dan ini namanya si ini. Jadi saat dalam pertemuan pertama itu sudah ditekankan bahwa untuk teknik perkenalan, cara memperkenalkan diri sekaligus dia bisa paham, dia bisa tahu nama teman-teman kelasnya semua. Jadi kalau misalnya memang belum tuntas di bagian materi ini, dalam artian siswa belum saling mengenal, maka guru perlu memantapkan lagi. Jadi sebisa mungkin di sini bahwa ketuntasan dalam kegiatan pembelajaran tematik, pandangannya adalah bukan pandangan pada beberapa anak yang pintar saja. Jadi kalau misalnya siswa kita ada 20 anak, habis itu yang sudah mengenal semuanya baru 5 anak, kemudian kita katakan oh tuntas, sudah ada yang mengenal semuanya. Oh tidak, bahwa sebenarnya konsepnya adalah ketika 75% dari siswa kita, konsep minimalnya paling minimal 75% dari siswa kita paham atau menerima materi itu dengan baik dan benar, maka itu baru kita katakan tuntas. Tapi kalau misalnya belum mencapai itu, boleh dibilang mungkin 50-50, atau mungkin kita punya siswa itu 20, kemudian yang paham dan mengenal semua teman-temannya baru 10, itu belum berhasil. Kita perlu tekankan lagi kepada anak-anak, minimal misalnya di antara 20 siswa itu ada 15 siswa yang sudah saling mengenal secara keseluruhan, baru kita katakan oh ini tuntas. Dalam artian tinggal 5 orang yang kita perlu tekankan lagi. Akan tetapi perlu dipahami bahwa sebenarnya indikator ketuntasan dalam pembelajaran yang paling bagus adalah tuntas 100%. Dalam artian semua siswa sudah paham materi itu, baru itu namanya guru yang bagus.
Tapi kalau misalnya hanya sebagian saja yang paham, maka ini akan memperlambat proses belajar pada pembelajaran selanjutnya. Jadi seorang guru harus memastikan bahwa muridnya, siswanya benar-benar paham pada topik materi itu. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang bagian kelima, dengan berbagi cerita. Jadi guru juga mengajak anak-anak untuk bisa bercerita. Siswa dapat memberikan informasi dan memeragakan tentang aturan di rumah dengan memberi salam pada orang tua. Jadi kita kembali ke buku siswa sekarang. Kembali ke buku siswa. Nah, misalnya pertama adalah kalau misalnya ada anak yang sudah bisa membaca, karena memang sebenarnya anak sekarang kan itu perangkatnya dari TK, dari taman kanak-kanak. Jadi taman kanak-kanak dia juga sudah dilatih untuk membaca. Kalau misalnya anak sudah bisa membaca, meskipun itu masih terkatung-katung, maka kita bisa mengajak anak untuk bisa membaca beberapa kalimat yang tersedia di buku siswa. Misalnya, Siti senang sekali. Nah, jadi di sini beban guru sebenarnya gini, entah mungkin dia suruh baca per orang, per anak, atau mungkin disuruh baca secara berkelompok. Siti senang sekali. Bagusnya kalau misalnya ingin pembelajaran akademik maksimal, bagusnya dibaca secara berkelompok atau semua anak dalam kelas. Supaya kalau misalnya ada anak yang masih terkatung-katung atau ada anak yang belum tahu membaca, dia bisa dengar, oh ini bacaannya begini. Siti senang sekali. Habis itu, ini hari pertama Siti bersekolah. Oke. Nah, jadi di sini tampilkan gambar. Memang betul dalam buku-buku anak SD itu harus berupa figural, berupa gambar. Karena anak berpikirnya harus konkret gitu kan. Semuanya nggak bisa abstrak. Pokoknya harus dilihat bagaimana sih anak pergi ke sekolah. Oh, dia harus bersalaman cium tangan. Jadi gitu. Kemudian Siti akan bertemu dengan teman baru. Siti siap pergi ke sekolah. Siti memberi salam kepada orang tuanya. Jadi di sini kita ajarkan anak juga untuk memiliki sikap hormat. Ya. Kemudian habis itu bacaan pertama. Bacaan kedua ini masih lanjut bacaan sebelumnya. Kemudian tadi berangkat dari rumah, sekarang sampailah di sekolah. Nah, jadi Siti sampai di sekolah. Siti memberi salam kepada guru. Nanti di sini beban guru adalah bagaimana mengajarkan anak dalam memberi salam, karena boleh jadi mungkin semua anak punya pengalaman yang berbeda tentang bagaimana memberi salam. Akan tetapi guru harus bisa memberikan salam seragam. Misalnya apakah salam bentuk selamat pagi atau mungkin assalamualaikum, tergantung pada kondisi siswa dan bentuk keberagamannya ketika mereka ada di sekolah, karena memang siswa kita berbeda-beda. Kemudian habis itu Siti memberi senyum kepada teman baru. Jadi kalau misalnya ada anak yang belum tahu bagaimana senyum, guru lagi mengajarkan bagaimana senyum yang baik. Jadi gitu. Jadi guru itu sebenarnya punya beban tersendiri ketika mengajar. Akan tetapi itulah masa yang tepat untuk bisa mengabdikan dirinya untuk generasi bangsa selanjutnya. Kemudian beri salammu kepada gurumu. Jadi di sini guru mengajarkan anak bagaimana memberi salam yang bagus, kemudian bagaimana bunyi salam yang dipakai dalam kelas, supaya nanti pada pertemuan selanjutnya, besok lulusannya dan seterusnya, itu salam yang digunakan adalah salam yang disepakati atau diberikan oleh guru. Kemudian berikutnya, beri senyummu kepada teman barumu. Di sini guru juga mengajarkan bagaimana sih senyum. Kalau misalnya ada anak yang nggak mau senyum, pokoknya karena memang hari pertama dia diam-diam, nah,
guru lagi berkewajiban untuk bisa membuat anak merasa nyaman ketika berada di kelas. Gitu. Karena memang karakter anak di awal-awal pembelajaran adalah memang agak sedikit kompleks untuk bisa dipahami oleh guru. Kemudian misalnya ini masih lanjutan bacaan, sedang akan memiliki teman baru. Di sini juga disampaikan pasti bahasa ini anak-anak sudah tahu, umuran sekitar 5-6 tahun usia SD itu sudah tahu lah bagaimana apa makna dari bahasa ini. Sudahkah kamu memiliki teman baru, ditanya anaknya gitu kan. Sudah memiliki teman baru, kalau misalnya dia bilang oh ini saya kenal, tapi pasti sebagiannya nggak kenal, boleh jadi yang dia kenal adalah hanya tetangga-tetangganya. Kemudian siapa nama teman barumu disuruh sebutkan, kemudian disuruh sebutkan namanya yang ada dalam kelas itu yang dia kenal saja. Nah, yang tidak dia kenal sebentar guru akan menuntun. Jadi masing-masing namaku, jadi di sini masing-masing siswa memperkenalkan diri, namaku ini, aku punya teman baru, jadi dia sebutkanlah namaku ini sampai seterusnya sampai selesai. Nah, disinilah berkenal dengan teman baru. Disinilah anak diajarkan bagaimana untuk dia bisa memperkenalkan dirinya. Jadi yang dilatih di sini adalah bagaimana dia tidak malu-malu, kemudian dia percaya diri, dalam artian dia merasa nyaman dengan dirinya sendiri pada saat itu. Karena jangan sampai ketika kita ajak memberikan perkenalan, malah ada anak yang menangis. Kalau misalnya ada anak yang menangis, berarti guru belum berhasil membuat nyaman para siswanya untuk bisa berinteraksi dalam kelas. Jadi seperti itu. Kemudian di sini dijelaskan lagi, untuk bisa mengajarkan materi ini, guru butuh apa? Inilah media dan alat bantu dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya, guru butuh bola plastik atau sejenis bola lah. Bola dari kertas bekas juga boleh. Jadi habis itu alat musik jika ada, kalau tidak ada tidak masalah. Alat musik, jadi guru di sini tidak hanya butuh alat musiknya, tapi juga harus bisa menggunakan alat musiknya. Kalau misalnya dia ada gitar di kelas atau mungkin di kantor dewan guru, maka guru bukan hanya mengambil gitarnya kemudian dibawa di kelas, tapi guru ketika misalnya anak-anak bernyanyi, maka dia harus bisa menggunakan gitarnya untuk mengiringi nyanyian anak-anak. Jadi sebenarnya menjadi guru SD itu seorang guru dituntut untuk bisa punya multi talenta, punya skill banyak, karena kebutuhan yang digunakan dalam kelas itu lebih banyak daripada apa yang kita bisa. Kemudian ada buku siswa mungkin biasanya masing-masing sekolah menyediakan bergantung pada dana pos yang mereka miliki. Habis itu langkah kegiatan pembelajaran di sini disebut langkah-langkahnya. Jadi pertama langkahnya ada ayo mengamati, di sini ada ayo mengamati, dilihat gambarnya, kemudian ayo mencoba. Guru misalnya guru memberikan salam, kemudian habis itu anak-anak mengulangi salamnya atau membuat salam atau bersalaman atau berkenalan boleh. Guru menyapa, ini langkah-langkahnya. Guru menyapa ini seperti sebenarnya sama dengan yang dijelaskan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Guru menyapa beberapa siswa, guru menanyakan apakah salah. Jadi ini langkah-langkahnya ini sesuai dengan yang tertera dalam buku siswa, ya, supaya nanti sinkron apa yang hendak dilakukan oleh guru dengan apa yang diamati oleh siswa di dalam buku teks. Habis itu guru menanyakan apakah sudah dipamitan, habis itu selanjutnya kemudian ayo berlatih. Di sini guru mengajak siswa untuk saling berkenalan, ini latihan. Jadi habis itu ayo bernyanyi, inilah nyanyiannya. Mengenai bagaimana menyanyikannya, bagaimana guru bisa memaknai lagu ini. Jadi seperti itu. Di sini ada matematikanya. Guru menggunakan lagu yang ada di buku siswa. Jadi lagu ini juga ada di buku siswa. Ini lagunya. Jadi itu sinkron, harus sinkron buku siswa yang di buku.
kemudian ayo berlatih, masih lanjutkan ayo berlatih, kemudian kegiatan penutup. Nah, dari kegiatan penutup apa yang harus dilakukan oleh guru, kemudian siswa juga ikut untuk melakukannya. Kemudian ini tambahan materi, nah, bahwa karena di sini ada bernyanyi, mungkin juga guru belum terlalu paham tentang nyanyian itu, ya, maka diberikan materi tambahan untuk bisa dikuasai oleh guru. Elemen di sini tentang misalnya musik. Nah, mungkin guru bukan berasal dari sentra tasik yang bagian musik misalnya atau bagian yang lain-lain, tapi guru diberikan bekal pengetahuan bahwa musik itu elemen atau berarti bagian-bagian dasar musik. Ini materi pendukung yang harus dibaca oleh guru sebelum mengajar. Jadi ketika guru mau mengajar di kelas, tidak datang dengan tangan kosong atau dengan pengetahuan kosong. Jadi dia sudah punya pengetahuan, dia harus menggambarkan ritme. Misalnya ketika anak ada yang bertanya, apa itu ritme Bu Guru, apa itu ritme Pak Guru, sementara dia nggak bisa jawab, itu kan malu. Jadi di buku guru juga selalu diberikan tambahan materi. Jadi guru tinggal menjelaskan kalau misalnya dibutuhkan oleh siswa. Kalau ada yang bertanya, kalau tidak ya cukup guru tahu saja mengantisipasi pertanyaan siswa yang kadang kalau usia anak SD, utamanya kelas 1 itu pertanyaannya aneh-aneh, biar tidak berkaitan dengan materi ditanyakan juga. Kemudian misalnya unsur-unsur musik, ada lain sebagainya sampai selesai. Kemudian teknik penilaiannya gimana, itu seperti yang saya sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya ya, tentang sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian selesailah pembelajaran 1, kemudian nanti masuk di pembelajaran 2. Oke, mungkin demikian untuk tema kita pada kesempatan ini. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya.